Amma ba'du, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan terakhir kita sudah masuk kepada bab tentang tawakal. Bab firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-ayah. Hanya saja orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati-hati mereka. Tamamul ayati, ya. Dan kelanjutan dari ayat ini adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka orang-orang beriman ayat-ayatnya Allah, zadathum, maka ayat-ayat tersebut menambah kepada mereka apanya? Imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka orang-orang beriman itu bertawakal. Nah, ini surat Al-Anfal ayat 2 ya. Surat Al-Anfal ayat 2. Baik. Makna wajilat qulubuhum, maknanya adalah khafat minallah. Jadi bergetar hati-hati mereka, artinya adalah hati-hati mereka orang-orang beriman itu takut kepada Allah. Ketika disebut nama Allah, maka hati mereka merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri orang beriman. Ciri orang beriman di antaranya adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim la ala ghairihi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka atau kepada Tuhan mereka, la ala ghairihi, dan tidak kepada selainnya. Ya. Maka di sini bermakna tauhid. Bermakna tauhid, hanya kepada Rabb mereka, tidak kepada selainnya. Yatawakkalun, mereka bertawakal. Dan yatawakkalun artinya adalah yufawwiduna ilaihi umurahum. Mereka menyerahkan kepadanya, kepada Rabb mereka, umurahum, urusan-urusan mereka, wala yakhshawna wala yarjuna illa iyyah, dan mereka tidak takut, tidak berharap kecuali kepada Rabb mereka, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah makna dari kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat yang disebutkan oleh penulis di dalam bab tentang tawakal ini. Dan poinnya jelas ya, itu pada kalimat wa 'alallahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyebutkan sifat orang-orang beriman. Orang beriman itu memiliki rasa takut kepada Allah, bertambah iman mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah,
dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil ayah yasifullahu jalla wa ala al-mu'minin haqqal iman bi thalathi sifatin azimatin. Nah, ini ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman dengan keimanan yang benar. Jadi orang-orang yang beriman dan imannya itu benar. Bithalathi sifatin azimatin, dengan 3 sifat-sifat yang agung. Yang pertama, al-khawfu minhu inda dzikrihi. Sifat yang pertama dari sifat orang-orang beriman itu adalah takut kepada Allah ketika mengingat Allah. Atau ketika berzikir kepada Allah. Atau ketika disebut nama Allah. Fayaf'aluna awamirahu wa yatrukuna zawajirahu. Sehingga mereka pun senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sifat yang kedua, ziyadatu imanihim inda sama'i tilawati kalamihi. Bertambahnya keimanan mereka ketika mereka mendengar bacaan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah, mendengar Al-Qur'an, maka bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga, wa tafwidul umuri ilaihi wal i'timadu alaihi wahdahu. Sifat orang-orang beriman yang utama diantaranya juga adalah menyerahkan semua urusan mereka kepada Allah dan mereka bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti definisi tawakal yang sudah kita sampaikan ya. Ya, tawakal itu apa? I'timadul qalbi 'ala Allah wa tafwidul umuri ilaihi. Bersandarnya hati hanya kepada Allah dan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati bersandar kepada Allah, udah semua urusan yang kita hadapi itu kita serahkan kepada Allah. Itulah mana dari at-tawakkul ya, mana dari tawakal. Kemudian munasabatul ayati lil bab annaha tadulu ala anna tawakkula 'ala Allahi wahdahu min sifatil mu'minin. Nah, jelas ya. Hubungan ayat ini dengan bab tawakal, bahwa ayat ini menunjukkan kepada bahwasannya tawakal kepada Allah satu-satunya termasuk di antara sifat orang-orang beriman. Ma yustafadu minal ayah, faidah-faidah dari ayat ini. Yang pertama, masyru'iyatu tawakkul 'ala Allah wa annahu min sifatil mu'minin. Sudah ya tadi. Disyariatkannya tawakal kepada Allah dan bahwasanya tawakal kepada Allah termasuk di antara sifat orang beriman. Yang kedua, annal iman yazidu wa yanqus. Bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya, dari mana? Dari kalimat zadathum imana. Zadathum imana. Ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Dan ayat-ayat yang lain ya, yang ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya iman itu bisa bertambah. Nah, karena iman itu bisa bertambah, maka iman juga bisa berkurang. Sekalipun tidak ada ayat khusus yang menyatakan bahwa iman itu berkurang. Ya, silakan cari, ada nggak ayat yang menyatakan ya berkurangnya iman? Kalau bertambah banyak. Di antara ini, zadathum imana. Tapi kenapa kemudian para ulama mengatakan ketika mereka mendefinisikan iman, ya, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dalil bahwa iman itu bisa bertambah banyak ayatnya. Dalil bahwasannya iman itu bisa berkurang
Ada? Ada nggak? Ya, tidak ada. Dalilnya adalah bahwa iman bisa bertambah. Kalau iman bisa bertambah berarti bisa berkurang. Itu dalilnya. Yaitu dalilnya. Nah, dan ini adalah definisi iman menurut ahli sunnah ya. Berbeda dengan firqah-firqah atau sebagian dari kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan bahwa iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Fayazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, annal iman billah yastad'i tawakkula alaihi wahdahu, bahwa iman kepada Allah itu mengundang ketawakalan hanya kepada Allah. Ya, jadi iman kepada Allah itu melahirkan, memunculkan rasa ketawakalan kepada Allah. Ya, maka tawakal itu berbanding lurus dengan keimanan. Berbanding lurus dengan keimanan. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat pula ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kuat tawakalnya kepada Allah menunjukkan juga keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah. Ya. Kemudian yang keempat, anna min sifatil mu'minin al-khushu'u wa dhullu lillahi ta'ala. Di antara sifat orang-orang beriman adalah khusyuk dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Ya, tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Surat Al-Anfal ayat 64. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, cukuplah Allah bagimu, atau Allah akan mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang beriman. Kemudian dalam surat At-Talaq Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia, Allah, akan mencukupinya. Nah, dalam syarahnya dikatakan hasbukallah wa manittaba'aka, ai kafikallahu wahdah. Allah yang akan mencukupi urusanmu. Allah lah satu-satunya yang akan mencukupi urusanmu dan mencukupi urusan pengikut-pengikutmu dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Fahuwa hasbuh, arti apa? Arti fahuwa hasbuh, maka dia, Allah akan mencukupinya. Ai kafihi. Kafihi artinya mencukupi. Mencukupi. Ya, mencukupi atau memenuhi atau membereskan urusan-urusannya. Al-ma'na al-ijmali lil ayataini, makna global untuk dua ayat ini, yukhbirullahu subhanahu nabiyahu wa ummatahu. Allah mengabarkan kepada nabinya dan kepada umatnya, bi annahu huwa wahdahu kafihim, bahwasanya dia, Allah, satu-satunya yang mencukupi urusan mereka. Fala yahtajuna ma'ahu ila ahad, maka mereka semuanya tidak butuh kepada siapapun bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Falyakun tawakkuluhum wa rabbatuhum alaihi wahdahu. Ya. Maka jika demikian, hendaklah ketawakalan mereka dan harapan mereka itu hanya kepada Allah. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala, ya, satu-satunya yang mampu, yang kuasa untuk mencukupi urusan-urusan mereka, maka hendaklah ketawakalan mereka, ya, dan rasa harap mereka itu hanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama ja'ala subhanahu likulli amalin jazaan. Sebagaimana Allah menjadikan setiap perbuatan itu ada balasannya. Faja'ala jaza'at tawakkul alaihi kifayatahu lil mutawakkil. Maka Allah menjadikan balasan ketawakalan kepadanya adalah Allah mencukupi ya urusan orang yang bertawakal kepadanya. Nah, jadi ini adalah balasan bagi orang yang bertawakal. Jadi siapa orang yang akan dicukupi urusannya oleh Allah? Itu orang yang bertawakal kepada Allah. Ya. Ayat yang kedua yaitu surat At-Tolak ayat 3 gitu ya. Menyatakan balasan bagi orang bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi urusan. Fa idza kana Allah Subhanahu kafiyan al-mutawakkila alaihi wa hasbahu wa waqihi fala matma'a fihi li'adu. Jika Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi urusan orang bertawakal kepadanya, Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya, melindunginya, maka tidak ada celah lagi padanya bagi musuhnya. Ya. Ini jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari orang-orang yang memusuhinya yang bermaksud untuk mencelakakannya. Ya. Nah, maka orang yang bertawakal itu dia tidak takut. Termasuk kepada orang-orang yang memusuhinya, yang berusaha untuk mendatangkan kemadorotan baginya, yang berusaha untuk mencelakakannya, ya, berusaha untuk melakukan hal-hal yang merugikan kepadanya. Dia tidak takut, karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin dengan janji Allah bahwa jika dia bertawakal maka Allah akan mencukupi urusannya, melindunginya, termasuk dari musuh-musuhnya yang ingin ya memadorotkannya. Munasabatul ayataini lil bab, hubungan dua ayat ini dengan bab, annahuma bahwasanya dua ayat ini yadullani ala wujubi tawakkuli ala Allah, menunjukkan kepada wajibnya tawakal kepada Allah. Li'annahu huwal kafi liman tawakkala alaihi. Karena dia Allah satu-satunya yang memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal kepadanya. Ma'istafadu minal ayata ini, kemudian faidah-faidah dari dua ayat ini. Yang pertama, wujubut tawakkuli ala Allah li'annahu min a'zami anwa'il ibadah. Wajibnya bertawakal hanya kepada Allah karena tawakal itu termasuk di antara macam ibadah yang paling besar. Tawakal itu ibadah. Tawakal itu ibadah, ya. Ibadah hati. Ibadah hati atau amalan hati. Jika tawakal itu adalah ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Karena menyerahkan tawakal kepada selain Allah berarti syirik. Berarti syirik. Berarti menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Dan itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Nah, kemudian bayanu fadli tawakkuli 'alallah wa faidatihi, penjelasan tentang keutamaan tawakal kepada Allah dan faidah tawakal kepada Allah. Wa annahu a'zamul asbab, dan bahwasanya tawakal itu adalah sebab yang paling besar lijal bin naf'i wa daf'i dzurri, untuk mendatangkan manfaat atau mencegah madarat. Jadi tawakal itu sabab minal asbab juga ya. Tawakal itu termasuk di antara sebab yang dengannya kita bisa mendapatkan manfaat dan terhindar dari madarat. Ya, sebagaimana sebab-sebab yang lain. Dan tawakal adalah sebab syar'i. Sebab syar'i. Gitu ya. Karena sebab itu ada dua ya. Ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Ya. Sebab syar'i. Ya, sebab syar'i itu diantaranya ya ini doa, sebab syar'i, tawakal, sebab syar'i, takwa, sebab syar'i, ya, untuk meraih kebaikan.
Nah, sebab kaunnya bagaimana? Sebab kauninya adalah ya usaha dan upaya yang kita lakukan. Itu sebab kauni. Ya. Jika kita ingin terhindar dari bahaya, ya kita berhati-hati menempuh sebab-sebab kewaspadaan, kehati-hatian. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Khudhu hidrakum." Khudhu hidrakum. Berhati-hatilah kalian. Berhati-hatilah kalian. Ya, itu sebab kauni. Ya. Nah, itu contoh ya. Kemudian yang ketiga, anal jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ketika seorang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah pun mencukupi urusannya. Ya. Kita baca satu lagi, selesaikan saja. Ini bab tentang tawakal. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, ia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ada kalimat ini ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil di dalam Al-Qur'an. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Jadi kata Ibnu Abbas, perkataan ini hasbunallah wa ni'mal wakil itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Ketika dilemparkan ke dalam api. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami dan dia sebaik-baik wakil. Ya, wakil artinya sebaik-baik penjaga. Sebaik-baik yang memberikan kecukupan. Artinya juga. Ya. Tawakal itu kan juga satu akar kata dengan wakil. Ya. Jadi wakil itu adalah yang menyelesaikan urusan kita. Dalam muamalah juga begitu. Ada yang disebut dengan wakalah. Ada yang disebut dengan wakalah. Ya. Wakil itu adalah yang menyelesaikan urusan orang yang memberikan kuasa kepadanya. Atau yang disebut dengan muwakil namanya. Muwakil. Ya. Kita punya barang, ingin dijual. Tapi kita nggak bisa jual sendiri. Maka kita serahkan, kita kuasakan, kita wakilkan kepada seseorang. Kan begitu? Ya kan? Nah, dalam hal kita bertawakal kepada Allah, kita itu seakan-akan menjadikan Allah itu wakil kita. Dalam hal mencukupi urusan-urusan kita, menyelesaikan urusan-urusan kita. Ya, seperti itu. Nah, makanya dalam pembahasan tentang tawakal itu juga kadang-kadang dibahas oleh para ulama tentang taukil. Artinya mewakilkan sesuatu kepada seseorang. Apakah boleh atau tidak? Ya, ini tentu saja dalam perkara-perkara dunia, dalam perkara-perkara muamalah ya tidak apa-apa. Dalam urusan yang memang mampu dilakukan oleh orang tersebut gitu. Ya. Dan dalam perkara-perkara yang boleh diwakilkan, yang menerima kepada niabah namanya. Ya, kita boleh mewakilkan seseorang untuk melakukan jual beli atas barang yang kita miliki atau atas uang yang kita miliki. Tolong belikan ini, itu wakil. Tolong jualkan barang saya ini. Gitu ya. Boleh juga misalnya mewakilkan untuk melakukan akad nikah. Boleh nggak? Melakukan akad nikah. Mewakilkan orang untuk melakukan akad nikah. Boleh nggak? Boleh. Akadnya saja. Ya, malam pertamanya enggak. Tidak diwakilkan. Akadnya boleh. Kita baik pengantin laki-laki atau wali ya. Wali boleh. Itu. Kalau jauh misalnya walinya. Seperti dulu tuh kalau mahasiswa di Mesir itu kalau ada mau nikah, ya itu walinya itu yang mahasiswa sama mahasiswi ya, mau nikah gitu. Maka walinya itu nanti memberikan surat kuasa, taukil pada seorang yang ada di sana. Gitu. Boleh. Talak boleh diwakilkan, talak. Talak boleh diwakil. Gitu. Ya, ibadah boleh diwakilkan? Hah? Sebagian boleh. Zakat masa nggak boleh diwakilkan zakat? Zakat boleh diwakilkan.
Bayar hutang boleh diwakil. Haji boleh diwakilkan? Boleh. Ya, haji boleh diwakilkan. Umroh boleh diwakilkan. Sholat? Nah, sholat nggak bisa. Pangwakilan ke sholat lohor nggak bisa. Ya, karena dia adalah perbuatan yang tidak menerima niabah. Nah, itu dibahas dalam fikih ya. Gitu. Baik. Nah, itu bab tersendiri ya. Jadi itu bab taukil juga. Punya hubungan dengan tawakal ya. Karena itu sifatnya pemberian kuasa kepada orang lain. Ya. Dalam perkara yang memang mampu dilakukan oleh orang tersebut. Gitu ya. Nah, adapun tawakal yang dimaksud di sini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan yang memang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Ya, karena melindungi kita dari madorot, mendatangkan manfaat itu semuanya hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencukupi semua urusan itu hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bertawakal kepada selain Allah karena tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Ya, dalam urusan rizki misalnya. Ya, kan tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Maka tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Nah, ini dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-wakil itu tadi maknanya ya. Al-wakil diantara nama Allah. Al-wakil. Waqalaha Muhammad dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga dikatakan oleh Nabi Muhammad. Hina qalu lahu ketika mereka orang-orang musyrik mengatakan kepadanya. Inna nasa qad jama'u lakum. Fakhshawhum. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi perkataan ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, yang menunjukkan kalimat ketawakalan kepada Allah. Ya. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kuasa untuk memberikan kecukupan ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik wakil, ini dikatakan oleh Nabi Ibrahim, dikatakan juga oleh Nabi Muhammad gitu. Dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api. Ketika dalam kisah yang masyhur itu ya. Jika kemudian Allah pun menjadikan api itu dingin dan tidak membakar kepada Ibrahim. Bahkan menyelamatkan kepada Ibrahim. Dan juga dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika orang-orang musyrik mengatakan inna nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk menghabisi kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian. Tapi kemudian semakin bertambah kepada mereka ya Nabi Muhammad dan para sahabat keimanannya. Wa qalu dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ketika Abu Sufyan ya setelah perang Uhud mengancam kepada Rasulullah dan para sahabat akan menghabisi mereka. Setelah kaum muslimin menderita kekalahan di perang Uhud, ya. Nah, Abu Sufyan sempat apa? Ya, sesumbar gitu kan. Ini orang-orang sudah berkumpul semuanya, kalian akan dihabisi gitu. Tapi yang terjadi orang-orang beriman bukan takut, malah bertambah keimanan mereka. Kemudian mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan kaum muslimin ya kan Rasulullah dan para sahabat sempat mengejar kan pasukan Quraisy itu, tapi kemudian mereka keburu lari gitu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa dalam perang Uhud pun sebetulnya kaum muslimin itu tidak kalah gitu. Ya, kaum muslimin tidak kalah. Karena mereka ya sempat ingin kembali melakukan peperangan, tapi orang-orang musyrik pulang dari medan perang. Baik, Rawahul Bukhari wan Nasa'i, diriwayatkan perkataan Ibnu Abbas ini ya oleh Imam Bukhari dan Imam Nasa'i. Nah, kita baca syarahnya hasbunallah ay kafina fala natawakkalu illa alaih. Allah mencukupi kami sehingga kami pun tidak bertawakal kecuali kepadanya. Ni'mal wakil ay al-mawkul ilaihi umuru ibadihi, yang diserahkan kepadanya urusan-urusan hamba-hambanya, itu wakil. Ya, wakil. Persis seperti makna wakil yang tadi disebutkan.
yang mengurusi urusan-urusan itu wakil. Al-ma'na al-ijmalil athar, mana global untuk athar ini itu athar Ibnu Abbas. Yarwi Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna hadil kalimah al-azimah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa kalimat yang agung ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha al-khalilani, dikatakan oleh dua orang yang sangat dikasihi oleh Allah, itu Ibrahim wa Muhammad. Ya, dua nabi terbaik. Dua nabi terbaik, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Alaihi wassalatu wassalam fi mauqifaini harijaini laqiyahuma min qaumihima. Itu dalam situasi yang sangat genting, situasi yang sangat berbahaya yang mereka hadapi dari kaumnya. Dari kaum mereka berdua. Wadzalika hina mada'a Ibrahim qaumahu ila ibadatillah. Itu ketika Nabi Ibrahim mengajak kaumnya supaya beribadah kepada Allah. Fa'abau, tapi kemudian mereka menolak. Wa kassara asnamahum. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Fa'aradu an yantasirulaha. Maka mereka pun ingin membela berhala-berhalanya itu. Fajama'u hataban. Maka kemudian mereka pun mengumpulkan kayu bakar. Wa adramulahu naron. Mereka menyalakan api yang besar. Waromauhu bil manjanik ila wasatiha. Dan mereka hendak, atau bahkan sudah ya, mereka hendak dan sampai melemparkan Nabi Ibrahim dengan manjanik. Apa manjanik? Ketepel besar itu. Pakai ketepel besar. Jadi dilemparkan, ini api besar, dinyalakan, Nabi Ibrahim simpan di ketepel besar, dilemparkan seperti itu. Ya, ke tengah-tengah api tersebut. Bil manjanik. Mana? Ya, faqala hadhil kalimah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kali ketika dilemparkan itu, Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Faqala Allahu linnar, maka Allah pun mengatakan kepada api itu, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Wa hinama arsalat Quraisyun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga perkataan dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika orang-orang Quraisy mengutus seorang utusan kepada Nabi Muhammad, tatawa'aduhu, untuk mengancamnya, wataqul, dan untuk mengatakan inna qad ajma'na sair ilaika wa ila ashabika linastasilakum. Sesungguhnya kami telah mengumpulkan pasukan ya, yang berjalan kepadamu dan untuk menyerang sahabat-sahabatmu dalam rangka kami menghabisi kalian sampai ke akar-akarnya gitu. Ya, istisal. Istisal itu menghabisi sampai habis. Faqala sallallahu alaihi wasallam inda dzalik hadhil kalimah al-azimah, maka ketika itu pun beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Maka kemudian mereka berbalik dengan nikmat dari Allah dan keutamaan, dan ya tidak menimpa kepada mereka keburukan. Ya. Munasabatul athari lil bab, hubungan athari dengan bab. Anna fihi anna hadil kalimah allati hiya kalimatut tafwid wal i'timad 'ala Allah hiyal kalimatul lati tuqal indal kurub wasyada'id. Pada athar ini terdapat petunjuk yang menunjukkan bahwasanya kalimat ini itu kalimat tafwid wal i'timad, kalimat yang mengandung arti penyerahan, ya, penyerahan urusan dan sikap bersandar atau hati yang bersandar kepada Allah. Dia adalah kalimat yang dikatakan dalam situasi sulit. Jadi dalam situasi sulit, situasi genting, situasi berbahaya, nah hendaklah ini yang dikatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalau kita suatu saat menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit, situasi yang berbahaya, katakan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, karena kalimat ini juga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, ya, ketika menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Dan begitu juga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan ancaman. Ketika mendapatkan ancaman, ya.
Jadi kalau ada orang mengancam-ngancam misalnya gitu ya, sementara kita ya merasa berada di atas kebenaran, kita tidak melakukan kesalahan, maka jangan takut. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambil tentu saja kita menempuh sebab-sebab supaya kita bisa ya menghadapi ancaman tersebut. Wahya tadulu ala tawakkul ala Allah fi daf'i kaidil ada. Dan kalimat ini menunjukkan kepada ketawakalan kepada Allah dalam hal menghadapi serangan musuh ya, atau ancaman musuh ya, atau makar dari musuh. Ma'istafadu minal athar, kemudian faidah-faidah dari athar ini, fadlu hadhil kalimah, keutamaan kalimat ini, itu hasbunallah wa ni'mal wakil, wa annahu yanbaghi an tuqal inda syada'id wal kurub. Hendaklah kalimat ini dibaca dalam situasi berat, dalam situasi sulit. Ketika mendapat musibah. Yang kedua, anna tawakkul min a'zamil asbab fi husulil khair. Tawakal termasuk di antara sebab yang paling besar dalam hal mendapatkan kebaikan, wadaf isyari, dan dalam hal mencegah keburukan fi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, jadi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Makanya tawakal itu dalam semua urusan ya. Tidak hanya dalam urusan dunia, termasuk juga dalam urusan agama, dalam urusan agama. Yang ketiga, anal iman yazid wa yanqus, seperti yang tadi, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Yang keempat, annama yakrahuhul insan qad yakunu khairan lahu. Ya. Apa yang dibenci oleh manusia terkadang itu justru lebih baik baginya, ya, lebih baik baginya. Baik, selesai bab tentang tawakal. Ya. Pekan yang akan datang kita masuk bab yang baru. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berputus asa dari rahmat Allah ya. Atau merasa aman dari makar Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.